Dr. Eko spesialis anak, kemudian Ibu Retno dari Dinas Kesehatan, dan ibu-ibu dari Puskesmas Semen, kemudian seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kami dari PTD Puskesmas Hempeng akan memaparkan penata laksanaan asfiksia pada bayi baru lahir dengan kasus ibu hamil melahirkan dengan aterem, kemudian bayi tidak segera menangis dan bernafas, kemudian tonus ototnya lemah. Pada saat bayi dilahirkan, ketuban dalam kondisi jernih, jadi tidak mekonium. Puskesmas Gampeng kebetulan dengan Ibu Dr. PCKIA, Dr. Dwi, Dr. Dwi dari UPTD Puskesmas Gampeng selaku PCKIA, kemudian Bu Nur Naningsih selaku bidan di UPTD Puskesmas Gampeng, Ibu Ani Rohmada juga bidan dari Puskesmas Gampeng, saya sendiri dan Kartika Sari kebetulan juga bidan, dan yang hadir siang hari ini tidak kalah cantiknya Ibu Endang Retna, petugas gizi kami dari UPTD Puskesmas Gampeng. Baik, mohon maaf yang tidak pernah ketinggalan Ibu Dikor kami dari UPTD Puskesmas Gampeng, Ibu Siti Khotijah. Kegiatan pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah persiapan alat. Yang pertama ada 3 line bersih untuk menghangatkan bayi, kemudian instrumen berisi dengan tas steril, sarung tangan, balon yang bisa lendir, kemudian umbilical cord, bengkok, alat pengukur waktu atau jam tangan, harusnya ada meja resusitasi dengan penerangan atau lampu. Ini tidak ada. Terus kemudian ambu bag khusus untuk infant, untuk bayi. Terus stetoskop, selang oksigen, harusnya ada tabung oksigen karena terus sama plastik untuk membungkus bayi jika pada kasus bayi prematur berat badan kurang dari 1.500. Terus kemudian ini adalah alat MIG-Safe untuk resusitasi bayi. APD petugas untuk mencegah penularan infeksi baik dari petugas ke pasien atau sebaliknya. Sebelum dilakukan pemotongan tali pusat, kita bersihkan dulu mulut bayi dari sisa mekonium, kemudian dengan memposisikan bayi sedikit miring kepalanya, kemudian kita buka mulut bayi lebar-lebar dan kita usap dengan menggunakan pasa. Kita bersihkan dengan pasa dan membersihkan sisa mekonium yang ada pada mulut bayi. Dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan bersih. Kemudian baru dilakukan pemotongan tali pusat pada bayi. Pada kasus ini karena tidak mekonium, maka bisa langsung dilakukan pemotongan tali pusat dan dilakukan resusitasi. Kita posisikan bayi, kita keringkan pakaian bayi, kita ganti dari yang tadi dibuat untuk menerima, sambil melakukan rangsangan taktil.
dengan menjaga kehangatan bayi, terus atur posisi kepala setengah extension, terus dada tetap nampak, lampu sudah menyala, terus lakukan penghisapan dimulai dari mulut sedalam 5 cm, kemudian hidung sedalam 3 cm kiri dan kanan, sudah melakukan VTP dengan posisi mulut, hidung, dagu berada dalam sungkup dan jari bidan membentuk huruf C untuk memastikan sungkup ini tetap terpasang sempurna di bayi supaya tidak ada udara yang hembus keluar. Okay. Dilakukan VTP percobaan, monggo. Pada saat ini waktu sudah mulai dilakukan pengukuran untuk 30 menit pertama. Pada saat ini 1, 2, maaf bukan 30 detik. 1, lepas, 2, lepas, dada mengembang, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, 6, lepas, 7, lepas, 8, lepas, 9, lepas, 10, lepas, 11, lepas, 12, lepas, 13, lepas, 14, lepas, lepas. Dilakukan penilaian detak jantung masih 85 kali per menit, pulse otot masih lemah. Kita lakukan VTP kedua. Maka dilakukan VTP yang kedua karena detak jantung bayi masih kurang dari normal. 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, Dilakukan penilaian kembali jantung bayi. Detak jantung 110 kali per menit, pulse otot mulai membaik, bayi bisa menangis lontong. Setelah dilakukan penilaian, detak jantung bayi sudah di atas 100 kali per menit. Kemudian terus otot bayi sudah baik, kemudian bayi sudah menangis spontan. Maka setelah itu dilakukan tata laksana manajemen bayi baru lahir pasca asfiksi, yakni tetap menjaga kehangatan bayi, kemudian tidak menunda IMD, serta menjaga perlekatan ibu dan bayi, terus kemudian vitamin K, dan tetap melakukan pemeriksaan fisik pada bayi jika ditemukan hal-hal yang observasi tetap dilakukan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pemberian imunisasi HB0 dapat ditunda 6 jam setelah kondisi bayi atau setelah kondisi bayi membaik. Tapi pemberian vitamin K dan salur mata profilaksis tetap segera diberikan untuk mencegah infeksi pada anak. Kemudian jika pada saat bayi pada penanganan pada bayi prematur yang berat badannya kurang dari 1.500, maka harus
pada saat pelaksanaan resusitasi bayi dalam keadaan terbungkus plastik. Kemudian jika setelah dilakukan PTP pertama 30 detik pertama kondisi bayi dicek masih merintih, dilanjutkan PTP yang kedua dengan waktu yang sama 30 detik dilakukan penilaian kembali. Pada saat dilakukan penilaian kondisi bayi kurang baik maka dapat dilakukan PTP lagi selama kurang lebih 30 detik 1-2 kali. Kemudian dengan dilakukan penilaian kembali jika dilakukan PTP 2 kali kondisi bayi tidak membaik maka pertimbangan untuk melakukan rujukan. Pada saat dilakukan rujukan jika memang tersedia alat mixer bisa dilakukan pemasangan bayi dipasang dalam keadaan baik ambung bag terhubung dengan mixer dan oksigen. PTP tetap dilakukan. Terus kalau setelah 10 menit sudah dilakukan PTP tidak membaik maka beritahu setelah 10 menit dilakukan PTP tidak membaik maka beritahu ibu dan keluarga bahwa memang tindakan harus dihentikan karena kemungkinan bayinya dengan pemeriksaan denyut jantung tidak ada, pernapasannya juga tidak ada, maka pertimbangan untuk menyampaikan keluarga bahwa bayinya sudah baik dan dapat menghentikan tindakan. Kemudian untuk alat yang ini jadi alat ini berfungsi untuk menstabilkan kondisi pernapasan bayi menggunakan tabung yang belakang ini dihubungkan dengan oksigen, bagian depan dihubungkan dengan mohon maaf karena alat kami ini tidak lengkap yang sebelumnya adalah sebenarnya bisa digunakan tapi karena ada tidak bisa menggunakan mohon maaf jadi ada selang yang dihubungkan ke ambu bag ini tidak ada jadi rusak. Kemudian di sini sebelum kita menyalakan kita cek dulu baterainya apakah menyala atau tidak. Sudah dipastikan menyala kita nyalakan tombol on-off-nya. Sebelum kita cek kita hubungkan dulu selang oksigen dengan oksigen sentral atau tabung oksigen yang tersedia dengan sesuai dengan rumus yang ada. Biasanya kalau bayi kebutuhannya oksigen sesuai dengan rumusnya. Kemudian kita nyalakan tombol kontrolnya, tombol R-nya dalam posisi 0, kemudian ini, terus kemudian kebutuhan oksigennya berapa disesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Oke. Setelah itu selang yang itu disambungkan, kemudian kita coba kemudian kita pasangkan pada bayi sebelum dilakukan rujukan sampai dengan tempat rujukan. Jadi kita tetap membawa alat ini dan tabung oksigennya. Penanganan asfiksia pada bayi baru lahir dari UPTD Puskesmas Ngampeng. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja atau tidak. Terima kasih. Pembinaan tenaga kesehatan dan juga tadi untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Semoga untuk acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan atas nama Puskesmas saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.
angka kematian bayi asfiksi ini luar biasa, dampaknya ke menyumbang angka kematian bayi besar. Untuk kasus yang diangkat tadi adalah bayi aterem tapi asfiksi ya, terus ketuanya juga pneumonia. Tadi sebenarnya sudah bagus terkait dengan waktu kondisi di waktu menerima bayinya, ya bayinya tidak nangis ya, tidak nangis, keriting, tapi aterem. Kemudian dilakukan intinya kalau dari kaderisasi pada bayi, kalau ditemui ada yang lemah, kemudian ada merintih, ya, yang ketiga ada prematur ya. Kalau ada prematur, langsung yang dilakukan adalah langkah awal. Langkah awal tadi yang sudah disampaikan tadi ya, seperti dihangatkan dan sebagainya. Tadi sudah untuk tadi sudah ada penjelasan terkait dengan ini apa namanya, ketuban yang mitoneal ya. Tadi sempat yang 10 kali pusat dipotong, sudah dulu. Kalau kasusnya tadi bisa dipotong dulu terus disaksen ya, di apa namanya, dihisap untuk beberapa catatan ini. Sebenarnya saya lebih apa namanya, terkait dengan drill itu lebih marem kalau kita langsung kasus gitu. Tapi tidak apa-apa, mungkin tadi sudah bagus yang disampaikan. Mungkin saya mau ngasih satu kasus asfiksi juga. Nah nanti intinya gini, langsung tindakan ke langkah awal gitu kan, dievaluasi ya. Nanti ditanyakan, nanti tanya kayak budgetnya berapa, RE-nya bagaimana, nanti nanya ke saya. Nanti alurnya saya buat gitu ya. Bisa minta timnya tadi, atau mungkin tim dari Puskesmas lain nggak apa-apa yang sudah mungkin pernah pelatihan Komnet atau mungkin gitu. Okay. Saya sama kasusnya bayi aterem tadi itu dengan usia gestasinya 40 minggu ya, dengan DBC-nya 3 kilo ya. Kemudian ada apa namanya, waktu lahir ternyata bayinya merintih ya, aterem nih. Sudah siap? Sudah siap ya. Yang terima siapa? Oke. Bayi lahir spontan, apa namanya, tidak menangis, kemudian tonus lemah, merintih. Yang dilakukan Yang pertama, tolong bayinya tidak menangis, kemudian tonus ototnya lemah, lemah, merintih. Kita hangatkan, tolong nyalakan lampunya. Kemudian atur posisi, bisa berdiri. Ya, sambil dilakukan gitu. Siapkan BTP ya. Tolong denyut jantungnya, monitor. Kita hangatkan, kita keringkan, kita melakukan stimulusnya. Tolong denyut jantungnya. Denyut jantung 100, denyut jantung 90 kali per menit. Masih ngerintih. Detak jantungnya 90 kali per menit. Terus otot masih Apa ada lemah. retraksi, dokter? Ada retraksi. Ada usaha nafas berarti ya? Ada usaha napas tapi merintih. Nah, ada retraksi, terus detak jantungnya 90 kali per menit. 90 Detak jantungnya 90 kali per menit. Ya, langsung Ada usaha nafas. usaha napasnya detak jantungnya Berarti ada nafas ya? ada, tapi retraksi Enggak. Baik. Kita melakukan ventilasi.
di stetoskop apakah ada peningkatan denyut jantung? Detak jantung masih 95 kali per menit. Bayi masih lemah. Oke, kita lanjutkan BTP. Buat pas tekan lepas 30 detik pasien evaluasi berapa? Laju jantung berapa? Laju jantungnya 110 kali per menit. Baik. Masih lemah. Apakah ada usaha nafas? Ada usaha nafas. Ada usaha nafas, kita berpindah ke Ada usaha nafas, masih ada retraksi tadi. Detak jantungnya 110 kali per menit. Pindah ke sipek. Sipek. Sipeknya tidak tersedia. Kasus nyatanya sipeknya tidak tersedia ya. Habis itu dilakukan persiapan rujukan. Ya, rujukan ya. Oke, terima kasih. Bayinya selamat ya. Bayi prematur ya, usia 32 minggu, usia gestasi 32 minggu, berat lahirnya 1,7 kilo. Lahir tidak menangis. Sudah siap menerima bayi? Sudah ya? Oke. Silakan. Diambil kalau kainnya. Sudah dikeringkan, sudah dikasih plastik terus. Bayinya tidak nangis. Prematur 1,7 kilo. Bisa benar. Bisa menit, oke ya. Ya. Evaluasi detak jantungnya 90 kali per menit. Bayi masih lemah. Nafasnya tidak ada kuat, lemah. PTP. Oke. Oke, sudah 1 menit. Nah, sudah 1 menit. Terus evaluasi detak jantungnya 60 kali per menit. Bayi masih lemah. Kombinasi. Iya, PTP dan satu PTP, satu tidak jantung. Yang PTP. Terus memang posisi ada bangkunya ini. Dari sebelah sini. Nah, oke, iramanya. Iramanya. Oh,
Yang 3 ini mana? Jantungnya, Napasnya atau pijatnya? pijatnya, pijat 3, napas 1. Oke, sebentar. Pijatnya berapa kali? 3, 3. napasnya 1. Ininya 1. Iya. Enggak kebalik. Ya ndak, Enggak, PTP-nya 3, terus pijatnya 1. ya ndak. Lah denyut jantung ini lebih cepat. Ayo, baiknya Terima kasih. Versi 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Oke, lanjut sampai 1 menit. Nah, setelah 1 menit evaluasi. Ya, detak jantungnya masih 90 kali per menit. Napas Lanjut, anak penembang. 90 kali per menit. PTP saja. Ya, PTP lanjut ya. Satu, lepas. Oke. Terus evaluasi sampai dia jangan dilepas ya. PTP-nya lanjut ya, PTP-nya lanjut aja, tidak masalah. Sambil evaluasi detak jantungnya. Detak jantungnya 110 kali per menit. Masih lemah juga. Belum. Ini bayi prematur namanya. Sudah ada dulu. Berarti kalau prematur makanya persiapan menuju. Persiapan menuju sambil oksigen. Oh iya, nanti kalau ini nanti kasusnya nggak ada sekarang ada. Pakai mesin. Iya, ini memang masalahnya tidak ada nih. Iya. Kalau jantungnya semen itu yang ininya yang protel, nggak bisa dibuka. Terus selangnya ada? Selangnya kayak Kalau ada dipakai aja. Ada ujung selangnya. Kalau ada dibuat belajar aja Bu. kita nggak punya selangnya nggak. Memang dari awal. Kalau ada dipakai di sama saya. Iya. Persiapan juga. Namanya kan tidak ada sikap yang dilakukan. Oh iya. Berarti selama perjalanan nanti dilihat ini yang paling sering terjadi. Jadi kalau kita merujuk bayi, apalagi yang sudah asfiksi, memang kenyataan di lapangan sikapnya belum ada. Ya, anggap aja belum ada. Maka yang dilakukan adalah tolong tetap bawa ini, terbantu ini. Soalnya gini, untuk bayi-bayi yang asfiksi itu biasanya yang dibutuhkan bukan masalah oksigennya, tapi tekanannya. Tekanannya ini. Memang dok ini kan kasusnya ini sudah 110 detak jantungnya. Tetapi selama perjalanan sangat memungkinkan nanti dia turun. Nanti tidak boleh hanya pakai sebenarnya kalau bagus memang ide standarnya harus CPAP. CPAP harus diteruskan. CPAP ini singkatan apa? C-nya apa? Tulisannya kan CPAP ya. C-nya apa? Sirkulasi apa? C-nya dulu. Ada yang sirkulasi. C-nya itu adalah continuous. Bukan sirkulasi. Maksudnya apa? Continuous berarti diberikan terus menerus. Ya. P-nya itu adalah pressure. Berarti intinya ada tekanannya diberikan terus menerus. Itu sikap. Kalau pakai dengan oksigen nasal, kita ujungnya pakai nasal atau pakai masker, masker kecil, masker besar, itu tidak ada tekanannya. Nanti angka kematian waktu rujuk itu meningkat di saat kita, nah ini ada. Oh bisa ini. Oke. Oke.
selangnya pompanya Nah, ini ada sipet ya. Ini kasusnya tadi dari prematur. Bayi prematur sudah dilakukan tes. Bayinya posisinya detak jantungnya sudah baik ya 110. Tapi karena prematur ya masih napasnya masih tidak adekuat ya, masih ada retraksinya, masih lemas macam itu. Nah ini sekalian. Oke. Sudah pernah dilatih ini ya? Jarum nggak nyaman. Untuk bayi prematur itu kita menggunakan ini, kita setting dulu tekanan maksimal dari 17 berarti kan sekitar ini ya 30 ya 30% ya. 17 untuk R-nya kan kita pakai rule of 9 kayak ini ya, rumus 8 ya. Berarti gini gampangannya di total ini ada dua indikasi, oksigen sama udara. Air ini udara ya, bukan air banyu. Okay. Berarti kalau pakai ini harus disambung dengan oksigen murni yang tabung oksigen itu nanti disetting. Kalau umpamanya di prematur FiO-nya kita tidak boleh tinggi-tinggi ya, bisa 30% aja. Udara ini oksigennya itu 21%, udara bebas ini 21. Nah kalau kita pengen 30 maka oksigennya nanti kita setting di 1 LPM ya. Cuma ini nggak bisa naik ini, soalnya ada disambung dengan oksigen. Kemudian yang R-nya ini di angka 7. 7-nya ya di sini ya. Ini LPM-nya 10 berarti agak naik. Nah ini berarti jangan terlalu rendah. Yang R ini yang paling atas itu adalah 10 LPM ya. Berarti 7-nya di soalnya di ini ada dua angka ya, indikator ya. Kita pakai yang di sini, yang ada di sini LPM. Berarti 7 itu ada tengah ke bawah ke atas sedikit. Kalau ini nanti hasilnya adalah oksigen yang dikeluarkan adalah 30% FiO-nya. Nah, yang penting sebenarnya adalah bukan ininya, ada namanya tekanannya. Tekanannya harus kita setting. Kita setting tekanan P-nya. PEP-nya, kalau PEP-nya di sini. Jadi caranya ya, ini buka dulu, kita tutup. Ya, di sini ada dua lubang, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil kita tutup juga jemuran, tidak apa-apa. Terus ininya ini. Nah, ini nanti tekanan maksimalnya kita setting ke arah 30. Nah, ke maksimal 40 ya. Pelan-pelan saya sampai 40 ya. Nah, sudah. Ya. Terus kita setting ini tekan maksimal. Berarti alat ini akan niup maksimal adalah 40. Kita kenapa 40? Kalau tinggi nanti bisa baru trauma, bisa mempengaruhi karena tekanan terlalu besar bisa pengaruh ke paru-paru. Nah, karena ini adalah sipet continuous, ada tekanan rendahnya, ada maksimal, ada rendahnya ya. Itu yang PEP. PEP-nya ini kita lepas yang kecil. Yang ini dilepas. Ini tetap ditutup ini. Ya. Nah, ini masih PEP-nya masih tinggi, masih 11. Maka kita turunkan. Ya, kita turunkan pelan-pelan. Sampai ke arah angka 5. Nah, ini pelan-pelan. Berarti alatnya ini nggak rusak, alatnya bisa. Kalau sudah ini, ilustrasinya sudah bisa saya ya, biasanya kita standarnya pakai ya.
Nah, nanti kalau umpamanya kita mau PTP, umpamanya bayinya ya, bayinya, nanti hasilnya adalah tekanan terendahnya adalah 7, maksimalnya 40. Ini tidak ada ini ya, ini umpamanya itu. Nah, kita PTP. Berarti kalau tekanan nanti ini PMI agak terlalu. Oke, nanti ada tekanan rendahnya 740 dari ini. Ini sudah apa namanya, sudah bisa kalau sudah kita coba gini langsung kita pasang ke bayinya. Di bayinya langsung PTP. Kalau posisinya untuk detak jantungnya tadi 110, makanya kalau 110 dipasang gini aja, nggak usah PTP, jalan pakai ambulan gini aja. Ini tetap gini deh ya. Ini nanti akan memberikan tekanan sifatnya pada bayi secara terus menerus, ada PEP-nya, ada tekanan yang diberikan terus menerus. Ini terus waktu di apa namanya di ambulan, loh kok adiknya ini ya detak jantungnya turun. Contoh detak jantungnya apa namanya 80 kali per menit ya, sambil kita evaluasi 80 langsung ke PTP ini aja. Nah ini ya, berarti kita PTP nya ini lewat ini yang tadi yang lubang kecilnya tadi kita tetap ini, berarti sudah tidak pakai ini ya, jadi kan tetap ini aja, tetap PTP ini. Nah ini ya, bonekanya ngobos. Ya, ini kita PTP gini aja. Umpamanya ini ya supaya gerak. Nah, gini ya, PTP ya. PTP kalau umpamanya detak jantungnya sudah bagus lagi 120, maka si PEM lagi lepas saja yang ini tetap. Ya. Nah, ini sudah ada oksigennya, tetap ini aja. Ya, ini sudah sambil jalan, berarti nggak usah khawatir, ini sudah oksigennya dapat terus adiknya. Tanpa tabung oksigen sudah bisa. Lah, ya piye to? Ya, oksigennya masih 8. Ya, berarti akan ini oksigen bisa tinggi 8. Ya, gitu deh. Nah, contoh waktu di jalan tadi dok detak jantungnya 50 kali per menit, maka yang dilakukan Apa? sama Pijat jantung. berarti ini ada PTP gini, ada di jantung sudah ini tetap aja Pak ini ya, langsung kan ya penolong yang satu isi jantung itu. Beda lagi kalau sendirian sama Pak sopir nggak mungkin. Kalau umpamanya sendirian ya kita itu ya. Jadi sampai di sini ini cara waktu kita rujuk PTP ini kapan PTP, kapan pijat jantung itu harus hafal. Berarti kalau umpamanya detak jantungnya masih antara 60 sampai 100, maka yang dilakukan adalah PTP. Tetapi kalau umpamanya detak jantungnya sudah 110 ya, kita di atas 100 ke atas, CPAP saja ya. Ini pada bayi yang prematur tadi ya, CPAP lanjut ya. Tapi lo detak jantungnya 50, maka PTP plus pijat jantung. Insya Allah selamat bayi. Gitu ya, jelas ya. Ketika nutup itu berarti sama dengan kita gini ya dokter? Iya, berarti kalau kita nutup ini, waktu ini begini ya, itu sama dengan ini. Nah, cuma kalau ini tidak ada PEP-nya, dia tidak ada yang, sebenarnya ada alat tambahan itu bisa ada, ya itu tidak ada. Berarti habis dipompa ini ya 0 lagi, kempek, ini 0 lagi. Itu gitu.
saja selangnya. Sifatnya bisa baterai kalau ini. Ya. Kalau ini juga ada ini. Ya. Berarti bisa dicas ya. Nanti waktu rujuk nggak bisa pakai listrik sudah bisa. Ini nggak ada listrik, ini nggak ada kabel itu. Hitung ya. Bayi yang prematur, contoh ATRM ya, asfiksi, bisa lah. Berarti gini, seperti ini. Tadi yang kasusnya di awal tadi, posisi waktu habis di PTP, detak jantungnya baik, napasnya baik. Tapi kalau kasusnya detak jantungnya baik, bayinya masih ngerinting, sipek. Ya, sipek terus ambil rujuk. Sama nanti sipek terus. Ya, tinggal airnya dibanyakin. Ya, misalnya oksigennya 0, terus airnya 8, berarti FiO-nya kadar oksigen yang diberikan itu adalah 21%. Itu gitu. Nah ini pasti banyak yang mau tanya, silakan. Berarti sepanjang perjalanan mengerujuk itu tangannya tetap ya dok gitu? Iya. Nggak ada nona. Asal ini nyala, kalau kecuali ini nggak nyala ya jangan. Ini kalau sama dengan ya. Sebenarnya tadi ada kasus persis yang kayak di Delta dokter sekarang posisi di Bonet. Tadi gini, saya tadi kan rapat di dinas sudah tahu, saya kesini saya lihat ke Bina itu kalau berdasarkan anamnese itu kan 38 minggu, tapi tanda-tanda post date-nya ada. Tadi sudah tadi terus saya lihat juga sudah merah, juga sudah fokusnya. Tapi sama itu tadi sempat mau dijuk karena belum clear. Bisa dievaluasi sambil dievaluasi. Berarti umpamanya ada kasus seperti itu sempat PTP-an, kemudian dievaluasi, kemudian saya nangis, geraknya aktif, evaluasi dulu, tidak harus dirujuk. Tapi umpamanya ada tanda-tanda nanti dites lagi, retraksi, lebih baik dirujuk kalau ada retraksi. Itu gitu. Ada pertanyaan untuk kasus ini? Dr. Eko dan Bu Heni tadi. Teman-teman, hari ini kita berkumpul untuk aspeksia. Dr. Eko bersama tim dari SPA, ya dok ya, seluruh Indonesia namanya IDAI ya dok ya. IDAI mulai bulan depan, dimulai kemarin, kami sudah koordinasi dengan tim pusat akan melakukan namanya itu apa itu namanya pediatric social response. Beliau akan turun gunung, SPA-nya turun gunung untuk mendampingi penjenengan. Kami sudah sepakat kemarin dengan IDAI Jawa Timur, sebetulnya satu SPA itu mendampingi 2 puskesmas. Tapi saya sudah ke IDAI, bahkan ke pusat, saya bilang pada waktu Zoom bahwa kami sudah terbiasa dengan SPA untuk di puskesmas. SPA kami bagi, kami punya 37 puskesmas, satu SPA kira-kira 6-7. Saya sudah bilang itu dan dibolehkan. Ini saya tantang Dr. Eko. Teman-teman, apakah sudah sehati dengan Dr. Eka? Dr. Eko? Sudah? Ya. Dr. Eko menyenangkan nyaman betul di sini. Baik, kalau seperti penjenengan nyaman, akhirnya gaduk dijawab kabul nih Bu ya. Hari ini kita ajak kabul. Nah, beliau nanti nyutulung dibikinkan grup yang akan mengambil ini. Kemudian mulai, karena saya nggak tahu ya dok, walaupun ini sifatnya adalah sosial, tetap kami kan harus menganggarkan ya dok. Nanti kita akan berubah, seperti ini akan berubah. Dr. Eko akan datang satu-satu puskesmas. 1 tahun jatahnya 4 kali. Semua nanti begitu, punya sendiri-sendiri. Satu puskesmas 4 kali. Nggak tahu nanti kalau Dr. Eko mungkin bisa 12 kali, saya
tunggangan karena kami dananya punyanya sedikit, tapi beliaunya berkewajiban mensukseskan penurunan AKB. Ya. Ya, ini saya ya bingung juga. Oke, gitu nggih. Jadi nanti datang penjenengan akan nanti Dr. Eka ini beliaunya adalah fasilitator provinsi untuk asesmen untuk kliniknya. Jadi nanti penjenengan akan diajari September, Jankes punya dana untuk kita belajar semua. Jadi nanti rasanya penjenengan akan lebih siap menggunakan alat ini. Jadi teman-teman nanti kita akan ini guys, kembali inventaris mana yang rusak, kemungkinan nanti kita panggilkan tukang servisnya, okay? Nah itu jadi persiapan nanti SA dulu. Artinya apa? Jenengan mau tidak mau, suka tidak suka harus menyiapkan tempat persalinan, baik itu untuk ibunya maupun untuk neonya. Mempersiapkan juga peralatannya. Peralatannya apa? Ya semua. Emergensi untuk neonatal apa? Kemudian emergensi untuk ibunya apa? Setiap puskesmas itu seperti itu. Nah itu bukan kami ya, tetapi itu adalah program nasional dan kita sudah memulai beberapa tahun lalu bahwa puskesmas berkewajiban untuk menolong persalinan. Jadi puskesmas dan karena itu disiapkanlah perangkat seperti ini nantinya. Jadi nanti insya Allah akan lebih cekatan lagi. Dan drill emergency yang untuk SLG, binaan SLG atau OJT-nya nanti kita akan mulai September ya. Monggo nanti timnya 1 perawat, 1 bidan, 1 PJKIA. Kalau perawatnya kesulitan jenengan sebenarnya koordinasi dengan teman bidan, monggo silahkan, okay? Silahkan. Tapi memang sebetulnya perawat itu tupoksinya adalah untuk pertolongan bayinya. Tapi monggo aja nih, yang penting sesuai itu. Nanti Maret kita akan berangkatkan. Bagi yang belum berangkat tahun ini, jangan khawatir, DAK tahun 2024 khusus stunting sama penurunan AKB. Nah, makanya kami bisa narik Dr. Eka untuk jalan, untuk tapi tidak seperti dulu dong, kami diproteksi sama rumah sakit ya. Tapi ini nanti akan lebih ada waktu jedanya. Jadi menjadikan tulis SA, kemudian diberikan Dr. Eka ini lagi kemajuannya apa, drill emergensinya bagaimana, diberikan dan sampai